Itulah kenapa orang tua itu berani memberitahu. Iya, Ya iya, toh? benar. Nah, anak itu ketika itu yang penting melawan fasenya itu. Nah, Jadi wajar dong Pak, anak ngelawan. wajar, tetapi dia mesti nanti akan menyesal. Belum tentu yang sakit itu anaknya. Siapa Mungkin tahu orang tuanya. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, disitulah kelonggaran hati orang tua ya untuk introspeksi. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar sebagai orang tua? Selamat datang di Nasihat Bapak. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana, udah nonton episode Q&A yang sebelumnya belum? Ini kalau buat belum yang nonton, nanti boleh klik link di description. Ini kita sebelumnya selamat sore Pak Istar. Selamat sore Firman, selamat pagi, semangat pagi, selamat siang. Kita syutingnya karena selalu sore jadi kebiasaan selamat sore ya Pak. Tapi semangat kita selalu semangat pagi. Yes. Pak, karena di episode Q&A sebelumnya itu yang antusias banyak banget nih Pak. Jadi kita akhirnya tim kami memutuskan untuk melanjutkan episode Q&A ini Pak. Ini nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, kita. nggak apa-apa. Oke. Ini langsung ke pertanyaan pertama Pak dari @hera Pangastuti. Gimana cara mewaspadai orang manipulatif yang memanfaatkan kebaikan kita, Dok? Ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, berteman itu dengan siapapun, bukannya curiga atau paranoid atau parno. Iya. Tetapi waspada. Itu yang di episode sebelumnya ya Pak ya? Iya. Kemarin episode kemarin. Ya. Tetapi kewaspadaan itu saya harapkan ya ini tadi. Karena kita itu harus mengenal dulu pribadi atau ciri atau karakter dari orang tersebut. Iya. Nah, kalau dia itu misalnya manipulatif, suka memanfaatkan keberadaan kita untuk keuntungan dia, untuk proteksi dia, dan hal-hal yang biasanya itu bersifat merugikan kita. Iya, nah, iya. Ini yang harus diwaspadai. Maka sekali lagi berteman tuh jangan asal berteman. Ya, kita itu diam-diam sebenarnya harus melakukan suatu kontestasi atau selektif atau seleksi terhadap teman-teman kita. Jadi kita itu harus hafal. Bukannya kita suudon ya, berprasangka buruk, tidak, tapi waspada dan untuk menentukan ya. Untuk menentukan kepada siapakah saya berteman bersahabat. Karena kalau salah itu juga akan membawa ketidakbaikan bagi kita sendiri. Iya. Nah, sehingga nanti juga misalnya Anda selalu menganggap orang lain itu baik. Nah, baik itu dalam hal apa? Padahal kan baik itu relatif ya Pak ya? Nah, selain relatif, baiknya itu kamuflase apa bukan? Pura-pura baik. Nah, itu loh, orangnya itu suka realistis atau suka bicara yang diawang-awang. Nah, kayak kan? Ngomongnya istilah Jawanya itu gemede ya Pak. Nah, ngomongnya banyak banget. Hasilnya kecil. Iya. Terus juga ada orang yang juga berpura-pura pintar menggunakan suatu bahasa yang bisa menarik. Misalnya gaya bahasa yang dipakai para penipu yang melalui telepon itu. Iya. Itu kan cara bicara dan gaya bahasanya itu sangat sugestif. Jadi mempengaruhi perasaan penerima telepon itu ya Pak? Sehingga hati-hati ketika menerima ini kok orang kok baik banget, ini kok begini-begini, lalu jangan berkesimpulan bahwa oh ini orang baik dan saya lantas harus percaya. Ya. Kadang-kadang Firman, kita itu mempunyai teman ya. Sudah sekian lama itu kita anggap baik, tetapi ternyata di balik kita dia itu sudah sangat menjelek-jelekan kita, mengobrol tentang kekurangan-kekurangan kita. Namanya kalau berteman itu kan kadang-kadang sudah terbuka. Iya, terlalu terbuka ya bahkan ya Pak. Hampir semuanya kita ceritakan.
Maka nuwun sewu, sebaiknya mulai sekarang itu tidak semua hal itu harus diceritakan. Even itu kepada saudara kandung, Ya, setuju. ya, even itu kepada anaknya sendiri. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu diceritakan. Jadi ada satu the untold story. Nah, the untold story itu perlu ternyata Iya, menurut iya, saya. iya. Ya kadang-kadang memang hanya untuk kita, konsumsi kita sendiri gitu loh. Ya, Iya. tidak perlu orang lain tahu, karena kalau orang lain tahu itu nanti dengan segala bumbu masak. Yang diterima ini yang disampaikan beda ya, Pak? Nah, teori komunikasi kan. Iya, teori komunikasi. Ya, teori komunikasi itu bagaimana kalau orang itu misalnya, Firman, tolong nanti katakan pada Firman nanti jam 5 pagi itu akan ada undangan untuk sarapan bareng di ini kalimatnya. Nanti Anda menyampaikan ke Ito, mungkin masih 90% benar. Ito menyampaikan ke Bayu, nanti Jadi turun 80%. lagi. Ya, Nah, baik. ini. Iya, iya, Jadi sudah betapa biasnya, ya, betapa biasnya seseorang itu di dalam menerjemahkan suatu penerimaan komunikasi, penerimaan setiap masalah gitu yang Ya, diceritakan. maka saya kadang-kadang ekstrim sih, Iya. menganggap itu. Saya memberi nasihat itu ekstrimnya begini, don't trust to anyone. Ya, jangan pernah percaya pada siapapun. Ya, Even your own Itu. self. ya, sometimes kita saja tidak percaya pada diri kita. Ya toh, apa saya mampu? Kadang-kadang ragu kan? Iya, iya. Berarti kan Anda tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Yes. Saya mampu mengatasi ini, ya. Saya tidak boleh mundur, saya tidak boleh lengah. Tapi ternyata kita, nah, gitu Firman. Berarti jangan terlalu percaya dan jangan terlalu terbuka ya Pak sama siapapun. Iyalah, jadi selalu saya itu kembali kepada filosofi Jawa. Ngono ya ngono, Ning neng ojo ojo ngono. ngono. Tapi kepribadian manipulatif itu ada kaitannya sama waktu masa kecil dia pertumbuhan ya Pak. Kayak kan orang manipulatif tuh cenderung banyak alasan gitu, dikasih tahu ini harusnya bisa diem tapi malah dia ya cenderung orang manipulatif kan biar dia nggak salah nggak sih Pak? Ya. Itu ada kaitannya sama pertumbuhan masa tumbuh kembang waktu dia jadi anak gitu Pak? Sangat ada. Jadi karena dalam tumbuh kembangnya anak ini tidak mendapat kepercayaan penuh. Ya toh? Tidak mendapat kepercayaan penuh, sehingga bagaimana supaya dia itu bisa dipercaya. Dia membuat suatu cerita-cerita, dia membuat suatu karangan, apa yang disenangi ibunya, apa yang disenangi bapaknya, apa yang disenangi oleh lingkungannya. Nah, padahal sebenarnya itu tidak ada realitasnya. Kenyataannya di gitu apa yang dihadapi itu enggak ada. Agar dia diterima lingkungannya ya Pak. Ya. Jadi dia buat cerita. Gitu. Nah, ini kan satu hal yang kadang-kadang untuk biar eksis lah. Nah, untuk eksis kan orang itu ada ini Firman. Ada orang yang ingin bergaul di level ini. Nah, misalnya saya kok pengen sekali bergaul di level ini yang komunitasnya itu ceritanya nyekolahin anaknya di luar negeri misalnya. Nah, punya cerita saking bingungnya dia, oh ya anak saya tak kuliah di Brebes gitu aja, misalnya Universitas Negeri Brebes, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surakarta dulu. Nah, misalnya itu Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini kan banyak sekali untuk istilahnya biar dia itu tidak ketinggalan kereta gitu. Iya. Itu tidak ketinggalan kereta dalam bercerita, sehingga dia itu anaknya tidak kuliah pun akan bercerita. Tetapi anehnya itu dia tidak bercerita di apa yang di orang-orang lain ceritakan itu, dia membuat satu manipulasi untuk dirinya itu, jadi mungkin lagi-lagi agar diterima ya. Agar diterima oleh lingkungan itu. Benar. Berarti ada sangkut pautnya lagi sama tumbuh kembang anak tuh jadi kepribadian manipulatif, ada alasannya gitu ya Pak waktu kecil karena nggak dipercaya. Ya, jarang mendapat kepercayaan. Iya, jarang mendapat kepercayaan. Ya,
Sehingga dia berusaha bagaimana orang terdekatnya itu bisa Percaya. tertarik. Iya. Setuju sih Pak. Oke, ini lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Pak dari @yuda.wm. Ini nderek tepang Dok. Bagaimana memanage emosi anak agar tidak broken home pasca perceraian? Ya, tergantung dari fase umur anak itu. Ya, kalau anak itu sudah bisa diajak bicara, ya, bisa diajak bicara, itu lebih baik diajak bicara baik-baik dengan bahasanya, dengan gaya yang dia terima, dalam waktu yang tepat, situasi yang nyaman untuk dia bisa mendengar atau menerima informasi tentang perceraian orang tuanya. Nah, itu jadi itu tergantung. Karena apa? Ketika orang tuanya itu mau bercerai, mestinya orang tuanya itu sudah memperhitungkan risiko. Ke tumbuh kembang anak juga itu tadi Pak. Ke risiko bahwa salah satu risikonya itu mesti anaknya akan bermasalah. Paling tidak penuh tanda tanya. Ini ayah ibuku kenapa nih? Ya. Kalau toh dia itu belum mengerti secara sungguh-sungguh, dia akan bertanya, kok not as usual? Tidak seperti biasanya gitu ya? Itu kenapa? Dia akan penuh tanda tanya dan penuh gejolak sehingga dalam hidupnya itu tidak tenang. Lalu nanti juga akan ada beda persepsi. Ketika dia tumbuh kembang selanjutnya itu anak tersebut akan mengalami persepsinya tentang kehidupan perkawinan. Itu juga tidak akan baik gitu loh. Karena traumanya di masa lalu. Ya, karena melihat bahwa ngapain ya saya kok harus menikah, toh akhirnya juga cerai. Yang saya lihat aja orang tua saya itu berantem terus akhirnya juga bercerai. Bahkan tidak hanya melihat ya Pak, mendengar, merasakan gitu. Dia mengalami kan satu fenomena. Melihat, mendengar, merasakan, mengalami. Sampai akhirnya bisa dia sendiri yang melakukan ya Pak? Iya, menyimpulkan. Akhirnya dia menyimpulkan. Nah, simpulannya itu kadang-kadang kalau belum dewasa itu bisa salah persepsi yang masuk dalam alam bawah sadarnya. Bahwa dia akan mempunyai satu anggapan bahwa perkawinan itu semuanya itu berakibat tidak baik. Toh akhirnya seperti yang dialami orang tua saya. Nah, itulah mengapa banyak orang tua yang bertahan, entah perkawinannya itu berwujud sudah bentet di mana-mana, sudah retak di mana-mana, sudah banyak kekecewaan di mana-mana. Tetapi demi keutuhan. Nah, disinilah yang disebut dalam cinta itu sacrifice, pengorbanan. Bukan pengorbanan untuk cintanya, tetapi cintanya untuk anak dan keutuhan keluarga yang nantinya itu akan mempunyai dampak lebih besar dibanding jika dia mengambil keputusan untuk bercerai. Ini yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi satu mampu mempertahankan suatu perkawinan demi suatu cita-cita yang lebih baik dan lebih jauh. Dia berpikiran futuristik, mengalahkan egonya untuk berpisah itu Pak? Ya, bahwa ada yang saya korbankan ini lebih baik saya berkorban daripada nanti anak-anak saya yang mengalami suatu trauma yang sangat hebat. Padahal anak-anaknya masih kecil, jumlahnya 5 misalnya. Nah, ini satu hal yang patut dihargai pada orang-orang yang mempertahankan perkawinan untuk suatu tujuan yang lebih mulia, lebih panjang, lebih baik ya Pak ya. Dan untuk anak. Jadi hidup itu tidak hanya untuk nafsunya dia sendiri. Benar-benar setuju banget Pak. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin sedang merasa trauma dengan pernikahan gitu, gimana Pak? Bapak mungkin ada tips nggak Pak yang kayak nanti kalau mungkin ada yang teman-teman lagi merasakan nggak mau nikah, ntar gini cerai juga. Atau bisa ternyata nikah tuh nggak enak, ternyata nikah tuh bullshit, bahkan ada yang bilang kayak gitu. Ya. Cinta tuh bullshit, ada yang teman saya yang sampai di tahap kayak gitu Pak. Ya,
Jadi pertama yang harus ditanamkan adalah dengan cognitive behavior therapy nanti kalau dalam psikoterapi ya. Kalau dalam psikoterapi ya. Karena apa? Karena kalau dalam cognitive behavior therapy itu kita mengembalikan pola pikir dari individu tersebut untuk ditata ulang, direkonstruksi. Untuk apa? Supaya konstruksi pemikirannya itu menjadi tidak terpaku bahwa apa yang menjadi asumsinya itu adalah mutlak benar. Ini yang kadang-kadang kita itu harus menyadarkan seseorang, ya, apa yang ada di dalam perkawinan itu tidak harus nanti dia alami gitu loh. Tidak pasti dialami juga ya yang dialami orang tuanya. Tidak semua istri itu seperti ibunya, tidak semua suami itu seperti ayah, bapaknya. Nah, ini harus dimengertikan ya. Kalau orang itu memang kalau mau mencari yang mulus 100% tidak ada. Inilah dunia. Jadi nanti malah dimengertikan makna hidup. Bahwa hidup itu hanya kurang lebih. Banyak kurangnya. Iya, benar. Ya, daripada lebihnya. Kalau orang itu sudah nanti disadarkan bahwa hidup itu ternyata hanya more or less. Ya. Nah, nanti akan ada satu penerimaan diri yang lebih baik. Oke, kalau ini masih membahas tentang pembentukan jati diri anak tadi Pak. Karena tadi ada yang manipulatif, terus ada yang trauma untuk menikah gitu Pak. Terus ini pertanyaan terakhir di episode kali ini ada dari Mas Safik Alihsan. Ini tanya, Pak, bagaimana peran orang tua dalam membentuk jati diri anak? Kan biasanya jati diri itu munculnya ketika remaja ya Pak. Anak suka berantem, bolos dan lain-lain. Itu peran orang tua harusnya bagaimana Pak? Kalau maaf, misalnya ada orang tua yang di sini yang berpikir, anaknya susah diatur, anaknya gini, tapi kalau dikerasin nanti dia mental illness dan lain-lain. Sekarang kan baru tren anak itu nunjukin sakit mental karena biar diterima gitu Pak. Ada orang-orang yang seperti itu gitu Pak, manipulatif ya. Jadi biar dia dalam proses pencarian jati dirinya itu tidak ingin dilarang orang tuanya gitu Pak. Gimana Pak? Ya, since the individual was born, ya, ketika kita sudah mulai lahir, disitulah peran orang tua untuk memberikan suatu karakter kepada anak, gitu loh. Nah, sehingga apa? Mempunyai anak itu jangan tanpa persiapan, ya, jangan tanpa pengetahuan bagaimana mendidik anak. Mempunyai anak itu cara memberi makan saja itu sudah akan mengganggu ketika dia dewasa kalau kita salah. Cara memberi minum saja itu juga kalau kita itu tidak mengerti teori perkembangan itu juga hanya secara natural kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, disitulah mestinya sekarang masyarakat kita itu dimengertikan ya bahwa itu ada ilmunya, ilmu tumbuh kembang, ada parenting. Ini yang diperlukan. Karena apa? Kalau anak itu sejak kecil itu sudah dipenuhi kebutuhan emosinya, untuk apa dia nakal? Pertanyaannya kan begitu. Kalau di rumah itu sudah meludak misalnya kasih sayang, ngapain dia cari perhatian di luar? Lingkungan Pak, temennya. Ya berarti kurang. Dia sampai ke pengaruh ketarik lingkungan, itu berarti afinitas daya tarik di rumahnya itu kalah. Tapi orang kan ada tingkat jenuh ya Pak. Misalnya ada teman saya yang bosan terlalu diperhatiin sama orang tuanya gini, lihat temennya bebas. Ada kan Pak kayak dalam masa jati diri itu ketika misalnya kayak Bapak dulu nyuruh saya pulang jam sekian, kok teman-teman saya bisa bebas ya? Ya udah, saya akhirnya berani ngelawan untuk ngikut gini gitu Pak. Padahal Bapak kurang kasih sayang apa gitu, maksudnya sesayang itu sama anak. Tapi kan anak ada titik jenuhnya gitu loh Pak. Untuk diatur-atur tuh pasti semua anak tuh ngalamin itulah Pak ketika mencari jati diri, masa kebebasan ya Pak. Berarti di luar tuh lebih menarik. Simpulannya itu. Jadi orang tuanya kalah. Jelas kalah mempunyai pengaruh. Karena orang tuanya itu sudah futuristik
berpikir ke depan. Sedangkan teman-temanmu kan saat itu juga hanya yang dipikir. Iya, iya, benar. Yang benar, penting gue seneng saat ini. Iya, Ayo ngapain kita ngerokok, nongkrong sampai malam. Padahal kalau orang tua, oh nanti kamu masa depannya karena pengalaman hidupnya dan umurnya. Berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, karena ada experience is the best teacher. Itu kan pepatah kuno. Ya kan? Nah, kalau pengalaman itu guru yang baik, terbaik, maka orang itu akan mengungkapkan pengalaman itu untuk menjadi clue, untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan berikutnya. Itulah kenapa orang tua itu berani memberitahu. Iya, toh? benar. Nah, anak itu ketika itu yang penting melawan fasenya itu. Nah, jadi wajar dong Pak? Anak wajar, ngelawan. tetapi dia mesti nanti akan menyesal. Iya, setuju. Ya, nanti akan menyesal karena apa? Oh, ternyata akibatnya begini. Dulu saya seenaknya sendiri. Kenapa dulu saya senang berantem? Kenapa sekolah enggak serius? Oh, akhirnya saya begini ya sekolah saya. Di tingkat lanjut, oh akhirnya saya menemui kerikil-kerikil tajam. Karena saya tidak pernah well prepare untuk masa depan saya. Saya mempersiapkan masa depan saya semau saya, ya itulah yang akan kamu dapatkan. Ya Tuhan akan memberikan yang semaunya. Iyalah, ya Pak. Gitu loh. Ya. Jadi intinya itu begini, wong ki bakal ngunduh wong tinandur. Saya itu kembali ke filsafat Jawa terus. Ya, wong kuwi bakal ngunduh wohing tinandur. Semua akan menuai apa yang dia tanam. Nah, jangan menebar angin kalau tidak ingin menuai badai. Gitu Mas. Ya. Pak, tapi saya pengen tanya ya Pak, waktu tadi kan Bapak ngomong itu fase anak remaja ngelawan gitu. Itu peran orang tua harusnya gimana Pak? Buat orang mungkin maaf di sini ada yang ngerasa kayak anaknya ini susah diatur gitu Pak. Terus ya balik tadi kayak pertanyaan saya di awal, kalau besok anak saya ngomong maaf kayak mental illness dan lain-lain, lah itu peran orang tua harus seperti apa Pak ketika anaknya punya sakit mental gitu Pak, gangguan mental? Komunikasi. Peran orang tuanya itu ya? Iya, dan ketika ke dokter konsultasi konselor kalau dia mengatakan kayaknya saya mental illness, ayo kita konsultasi. Belum tentu yang sakit itu anaknya. Siapa tahu orang tuanya. Iya. Ya kan? Nah, disitulah kelonggaran hati orang tua ya untuk introspeksi apakah yang saya lakukan ini sudah benar sebagai orang tua. Gitu loh. Nah, belum tentu itu dari anak ya Pak. Iya, ternyata. Belum tentu. Dia itu misalnya orang tua bapak yang dingin. Itu semua urusan mamamu. Tugas bapak itu adalah mencari uang untuk biaya kamu hidup ini. Udah, bapak kalau di rumah saatnya istirahat, saat makan, saat nonton TV. Sudah, jadi dingin. Gak ada komunikasi kehangatan. Iya. Gak ada bercanda, dengerin musik bareng, nyanyi bareng. Gak ada. Nah, love language-nya itu. Ya, sedangkan ibunya juga pengen eksis juga. Saya nggak mau kalau cuman suruh masak, suruh rawat anak. Emang anaknya siapa? Nah, akhirnya merasa bahwa semua jangan dianokkan saya. Mentang-mentang kamu yang cari uang. Nah ini. Salah-salahan ya Pak. Nah, akhirnya anaknya jadi korban. Padahal sebetulnya inti masalahnya itu di orang tuanya. Karakter orang tuanya yang sama-sama ego strength-nya tinggi, tidak mau merubah gitu. Jadi peran orang tua di sini juga dari perilakunya yang harus baik ya Pak untuk pembentukan jadi diri anak tadi ya. Jelas karena sebetulnya kan itu potret. Iya, benar, setuju Pak. Apa yang dilakukan anak kan mungkin yang dari dilihat dirasakan tadi Pak ya. Potret. Benar. Nah, kalau banyak menang pengaruh luar itu berarti afinitasnya itu jelas kalah dengan lingkungan. Lingkungan rumah itu kalah dengan lingkungan luar, sehingga lingkungan luar itu lebih menarik anaknya. Itu aja yang harus dicamkan. Tapi kok saya kurang setuju sama itu ya Pak. Karena apa ya, manusia itu ada rasa jenuh kok Pak. Sebaik-baik misalnya Pak, saya nyaman punya pasangan ini gitu, atau saya nyaman punya teman ini. Ya nyaman lah, perhatiannya ada gini-gini. Tapi ternyata saya menemukan kadang kan orang dibaikin terus tuh ada bosennya gitu loh Pak. Kadang dia butuh sesuatu yang pengen hidupnya lebih berwarna. Kalau anak muda ya Pak, kalau berdasarkan yang saya alami. Ya, tidak apa-apa. Itu kan untuk suatu experience, pengalaman. Tapi nanti kan dia akan tahu.
Iya, iya. Oh, apa yang saya coba-coba ini ternyata tidak semuanya baik. Gitu loh. Ternyata saya hanya terbawa emosi, ingin Terlihat keren, terlihat bukan ini gitu, atau gimana, Pak? ingin ingin sesuatu yang tidak stuck. Gitu Iya, loh. iya, iya, Nah, iya. saya itu hanya ingin mengeksplor something new. Iya, Nah, karena ada masa itu. ingin mengeksplor tadi loh, Pak. Lah ya, di situ sebetulnya. Nah, inilah karena apa? Orang tua tidak memfasilitasi. Gitu. Sebetulnya ada waktu untuk dia diberi kesempatan untuk eksplor. Silakan berteman, Mas. Nah, silakan. Tapi ini loh rambu-rambunya. Nah, di situ peran orang tua di situ ya, Pak. Iya. Oke. Karena apa? Dia menang pengalaman, dia menang umur, ya. Dan memang kewajiban orang tua itu mengarahkan, mendidik. Iya, benar. Memberi contoh itu. Tapi jangan sampai misalnya saya memberitahu Firman, kalau pulang jangan ini. Saya pulangnya jam 1 malam, jam 12 malam. Oh, orang tuanya? Iya, diketawain sama anaknya dong. Kalau dia harus kerja, Pak? Loh, kerja, orang tuanya? Kalau kerja dimengertikan. Saya begini ini demi keluarga. Nah, tapi apa benar dia bekerja harus anak itu tahu? Iya. Nah, jangan sampai itu untuk suatu escape. Alasan. Iya. Gitu ya. Oke, wah ini karena kayaknya episode Q&A yang kedua ini cukup menarik ya Pak, pembahasannya lebih dalam, ada perdebatan antara bapak dan anak nih. Oke, karena ini kita kan tadi udah pesen mie godok Pak, ini baunya udah mengganggu sekali, pengen makan gitu Pak. Kayaknya kita akhiri episode kali ini, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Buat teman-teman yang belum follow Instagram @istariliadi, belum follow Instagramnya Bapak, silakan di follow ya Pak. Nanti Bapak akan sering mengirimkan question box setiap hari Minggu atau Senin buat di syuting setiap hari Selasa ya Pak ya kita. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode Nasihat Bapak kali ini. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga yang sudah subscribe merasakan manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Istariliadi. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di episode Nasihat Bapak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.